Harita Nikel memiliki komitmen kuat dalam menjalankan program CSR-nya untuk masyarakat. Jadi kami didukung oleh manajemen Harita berupa kebijakan. Kita juga diberikan tim yang kuat dan bagus, kemudian kita juga diberikan anggaran yang cukup dan memadai untuk menjalankan program-program CSR untuk masyarakat. Bagaimana kami menjalankan program itu? Pertama tentunya dari hasil pemetaan sosial dengan masyarakat. Jadi kami meminta masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik, kemudian diskusi dengan pemerintah juga untuk penyelesaian program, beberapa program yang kita lakukan di masyarakat supaya terjadi sinergi dan tidak tumbang tindih dengan program-program pemerintah. Ya, secara umum program kami dibagi menjadi 5 bagian. Ya, 1 kesehatan, 2 pendidikan, 3 pengembangan ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya. Jadi kami beroperasi di Pulau Obi. Pulau Obi itu kira-kira 2.500 km persegi. Itu 3 kali lipat Singapura. Ya, di Pulau Obi sendiri ada 5 kecamatan dan 34 desa yang kita kembangkan dan kita menjadi sasaran program CSR Harita Nikel. Bidang ekonomi kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pertanian, kedua perikanan, ketiga pengembangan UKM. Jadi program pertanian yang dikembangkan adalah dasarnya pertama kali saat jangka pendek adalah melakukan beberapa program yang kita lakukan di setiap desa. Ya, setiap desa kita mengenal ada One Village One Product. Ya, setiap desa ada program-program khas atau komoditas khusus yang kita kembangkan dalam masyarakat. Dan sementara ini jangka pendek mensuplai ke perusahaan. Jadi beberapa kebutuhan perusahaan mau untuk beras, untuk ikan, untuk buah-buahan, sayur-mayur segala macam itu dikembangkan di desa-desa yang ada di Pulau Obi. Dan sebagian dari hasil panennya itu disuplai kepada perusahaan. Sebagian juga untuk ketahanan pangan di masyarakat. Sudah mungkin sekitar 15 tahun ya saya profesinya supplier ikan ke perusahaan. Kalau TBP itu, perusahaan TBP itu dia makan ikan dasar. Dia tidak konsumsi ikan cakalang tuna. Jadi 1 minggu itu bisa kita antar sekitar kita kirim ikan dasar sekitar 4-5 ton. Kemudian di bidang UMKM kita bagi 2 kegiatan. Ada rumah produksi keripik yang dibina oleh ibu-ibu, ya kan? Ini sekarang ada 18 anggota kelompok ibu-ibu di Desa Kawasi. Kemudian di situ kita juga mengembangkan adanya Hopmart. Ini kayak Indomaret kecil, ya. Jadi di fasilitas perusahaan kita menyediakan kayak Indomaret kecil. Kita fasilitasi mereka untuk berjualan di area perusahaan. Alhamdulillah setelah ada pendampingan dari CSR yaitu dari Harita Group. Nah, pisang inilah kami kelola yang berbentuk keripik. Yang nama keripik kami itu awalnya bernamakan Horiwo. Ya, Horiwo itu dari asal bahasa Galela Tebelo, Maluku, yaitu mari bersatu. Nah, dari situlah pembinaan-pembinaan dari Bapak Ibu CSR yang didukung oleh Harita Group. Nah, sampai hari ini terbentuklah kelompok kami sudah beranggotakan 31 orang. Anggota itu sudah melakukan meeting tahunan dan ada 280 juta yang dibagikan kepada anggota sebagai SHU. Ada yang dapat 40 juta, ada yang dapat 30 juta, 25 juta. Dan ini impact langsung bagaimana kelompok ibu-ibu ini membantu keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan. Kita sekarang lagi membangun namanya pemukiman baru Kawasi. Itu kira-kira ada 5 km dari kampung Kawasi yang lama. Kita ada membangun sekarang 259 rumah dengan berbagai tipe. Yang paling besar 108, yang paling kecil tipe 36. Termasuk fasilitas umum lainnya, ya kan? Artinya perumahan ini diharapkan menjadi kawasan modern, baru dan ramah lingkungan. Jadi termasuk di dalamnya ada area komersil. Jadi ada area komersil yang masyarakat bisa berjualan di situ, bisa produksi tahu tempe di situ, bisa memproduksi keripik di situ segala macam yang terintegrasi juga. Dan ini dekat dengan pelabuhan. Jadi kita juga ada akses, kita membangun akses ke pelabuhan yang mana masyarakat di sini kan masyarakat pesisir.
Gitu. Jadi harus dekat dengan laut. Ya, bisa nelayan bisa ngambil ikan di situ, ada pabrik es di situ, ada pengolahan processing ikan juga di situ yang terintegrasi. Kami berharap dengan kehadiran Harita ini, pertama secara jangka pendek bisa menjadi trigger pengembangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kedua, bisa menjadi katalis pemberdayaan masyarakat. Kita bergandengan dengan pemerintah bagaimana mengembangkan program-program ini ya secara jangka pendek, dan secara jangka panjang mereka bisa berdaya sendiri. Karena Harita ini ada umurnya. Ya, tambang ada umurnya juga, tetapi ketika perusahaan ini sudah tidak beroperasi di sana, masyarakat bisa berdaya, bisa punya pengetahuan pengembangan masyarakat juga, punya akumulasi modal, punya akumulasi network, yang mana ketika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi di sana, mereka bisa menjalankan kehidupan kesejahteraannya lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan sustainability development. Kami sangat luar biasa berterima kasih ke Harita Group. Mohon harapan kami dari ibu-ibu agar jangan ada bosan-bosannya mendampingi, selalu mendampingi kami, selalu motivasi kami, selalu membimbing kami, selalu mendampingi kami, memberikan kami peluang. Ya. Adapun ada kekurangan-kekurangan kami, harapan saya sebagai koordinator dan harapan ibu-ibu anggota saya itu selalu membimbing kami yang terbaik buat kami.